Oke, kita akan membuat user form. Jadi di sini saya namakan dia user form, ya. Terserah sih boleh dinamakan itu atau tidak. Kemudian kita mulai dengan developernya, kita aktifkan juga, kita buka Visual Basicnya untuk memudahkan ininya. Saya coba ke Excelnya dulu. Di Excel ini saya perkecil dulu besarnya supaya dia ini, dan yang bagian ini saya tempelkan saja ke sini. Biasanya dia harusnya bisa, tapi nggak tahu ini nggak mau dia, ya. Oke, induknya nggak mau, ya udah, harusnya snap grid gini, tapi nggak mau, ya udah saya kecilin aja. Ada setting yang lupa saya nggak aktifkan. Oke, biar mudah, jadi saya buat berjajar seperti ini. Kemudian di sini oke, jadi yang di sini Excelnya. Nah, dalam pembuatan user form maka kita perlu pertama insert user form. Barang-barang insert modul. Kalau sekarang ada insert user form. Dalam user form ini ada toolbarnya. Toolbarnya itu sebetulnya bisa kita on off kan dengan view di toolbar, atau ini kita klik juga bisa, ya, untuk mencari ini. Sedangkan lebar dan panjangnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Immediate ini bisa saya kecilkan layarnya, dan kita akan mencoba meniru yang seperti ada di Excel isi ini untuk mempermudah Anda belajar. Jadi kita akan membuat bentuknya seperti ini. Saya copy dulu image-nya biar gampang. Kemudian saya masuk ke Excel-nya. Saya tempel aja di salah satu sini, apa namanya? Saya tempelnya di Excel-nya supaya nyontohnya mudah. Saya paste aja di sini, ya. Jadi saya harus membuat kotak-kotak yang namanya kalau di sebelah sini ini caption, pakai label saja, nggak ada masalah. Jadi nanti kita lihat dia dengan apa namanya, dengan memberi caption. Ini mah saya matikan dulu ini. Saya harusnya masuknya ke user form. Jadi user form. Jadi ini toolbarnya saya nyalakan, tinggal kita yang label yang mana? Label berarti ini. Kalau mau Anda menulis, saya menulis label dulu, ya Anda tulis saja di sini label. Pertama yang di sini adalah apa, nama misalnya, ya, nama. Jadi kita tulis aja di dalamnya ini. Saya tutup dulu ininya, saya buang aja dulu ini, apa, nanti aja isinya ini user form. Dan di sini saya labelnya bisa saya ganti dari properti. Label 1 itu adalah captionnya adalah nama, ya, bisa dengan model cara ini, name atau nama, sehingga di sini sudah ada nama. Kemudian Anda mau ke bawah lagi, Anda cukup tekan kontrol, ya. Jadi tekan CTRL ditambah dengan mouse kirinya, klik mouse kiri dan drag, ya, dan tarik mouse kiri dan tarik ke bawah. Itu supaya kita mengkopinya nggak usah repot-repot. Jadi di sini saya klik pada waktu bentuk panah 4 arah ini, kita klik kontrolnya, kita tarik, tinggal nanti namanya diganti. Nggak urut, nggak rapi, nggak apa-apa, biarin aja, nanti toh ngerapikan bisa dengan formatting, ya. Jadi kayak ini kan kita perlunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, label-labelnya sudah. Tinggal label ini, nama yang di bawahnya nomor telepon misalnya, ini kan phone number,
Uh, tinggal kita bisa Anda propertinya langsung diganti di sini, ganti ya itu nomor telepon. Kemudian berikutnya adalah dan ini menggunakan properti aja, kurang gede tinggal besarkan saja ininya ya. Kalau nggak, jangan di sini, di sebelah sini juga bisa, dia bisa dilakukan seperti itu, tergantung Anda maunya. Jadi setelah itu di sini adalah city preference, pilihan daerah. Anda bisa klik di kata-katanya, pilih kota misalnya. Kemudian berikutnya adalah ini, pas di nama ini, kalau diklik 2 kali dia akan buka buka kode, tapi kita nggak perlu kode, Anda bisa buang, cara buang aja gini aja, kembali ke user form. Jadi di bagian nama ini Anda tinggal ganti saja, diklik 1 kali aja di namanya, di teksnya ya. Kemudian di sini Anda tulis saja yang berikutnya apa tadi, pilihan makanan, pilihan menu. Kemudian kita lanjut dengan, selain pilihan menu, di bawahnya adalah tanggal. Jadi Anda klik sekali langsung tanggal, atau Anda bisa gunakan di sini tanggal, diganti ini ya, tanggal. Kemudian ini contohnya, kalau saya langsung aja di sini pakai mobil. Kemudian di sini yang berikutnya berapa batas pengeluaran, maksimum pengeluaran gitu ya, maksimum pengeluaran. Oke. Hurufnya dan lain-lain Anda bisa atur di sini. Saya nggak mau Tahoma misalnya, Anda klik saja, ganti dengan misalnya terminal tebal, oke misalnya gitu. Berarti dia agak lebih lebar, jadi Anda harus lebarkan pada saat panas seperti ini, oke. Nah, yang lainnya tinggal Anda atur saja. Kalau memang sama, Anda bisa ini kan, buat dia font yang sama. Tapi kalau tidak, kita bisa gunakan font yang dari Tahoma ya, Tahoma ST. Itu pilihan Anda aja itu ya. Saya akan lebih fokus pada isinya. Nah, ngatur ini supaya rata semua, Anda bisa tarik dari sini ya, kepilih semua, langsung di format ini Anda align left atau align line left, berarti dia rata kiri semua. Kurang ke kanan, Anda bisa gunakan panah kiri kanan di dalam itu juga bisa, atau ditarik secara bersama-sama gini, dia akan pindah ya. Oke, ini adalah judul-judulnya. Masalah judul-judul ini akan dirubah atau tidak. Oh, ini tadi belum lihat, ini harusnya tidak bold. Oke, kalau tidak bold, berarti boldnya di sini dicari yang font boldnya tidak lagi bold, font Tahoma bold. Jadi kita ganti boldnya, pilih yang regular. Oke. Nah, kemudian ini adalah penamaan saja, hanya label. Jadi dia biasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak masalah. Yang mulai kita ini kan adalah pertama adalah kontrol yang bentuknya input ini. Kalau di dalam di sini, maka bentuknya dia adalah text box ya. Kalau text box kita pilih, kemudian kita letakkan di sini, tarik buat secukupnya, oke, sehingga dia nanti untuk penamaan, oke, kurang besar Anda tinggal atur saja besarnya seberapa. Kemudian di bawahnya juga ini sama, text box. Kalau Anda lihat di Excel isi,
Excel isinya, bahwa kita membuat itu text box, list box, combo box, text box, dan lain-lain. Ini jadi nama itu adalah pakai text box, terus ininya text box dan lain-lain. Nah kebetulan dia sudah pakai penamaannya adalah di sini user formnya dikasih nama ini dinner planner user form. Kenapa anda harus mengikuti kata-kata ini atau Anda membuat baru, tapi ingat begitu Anda membuat baru Anda harus menyesuaikan dengan di sini. Nanti ada dinner planner form.show, berarti tunjukkanlah user form yang namanya ini. Jadi kalau saya misalnya nanti ganti, dan ini pertama sebelum membuat ini kita buat comment button dulu di Excelnya. Jadi di Excel kita buatlah di sini yaitu insert di developer kita buat di sini uh, form control ya, yang isinya adalah itu tadi array. Nah, di sini kita namakan button klik 3, oke lah, kita buat baru di sini user dinner planner tadi ya, namanya adalah dinner planner user form, benar kan? Oke, kita taruhlah di situ di di VBA yang kita buka tadi ini, supaya dia bisa tampil .show. Ini menampilkan user form yang akan kita buat. Kita kembali ke user formnya, berarti user formnya ini namanya adalah dinner planner. Di sini user formnya masih user form 1, kita ganti dengan dinner planner user form, dan judulnya ya, judulnya adalah terserah, mungkin bisa Anda ini atau Anda ikutin sama dengan ini, judulnya adalah dinner planner. Jadi judulnya adalah ini dinner planner. Maka di kita kembali lagi ke Excel lagi tadi, di sini kita tulis aja namanya captionnya adalah bukan user form 1, dinner planner. Perhatikan begitu dinner planner, di sini tulisannya adalah dinner planner. Kalau Anda ganti adalah pesan makanan, maka di situ namanya pesan makanan. Kalau nama bebas, tapi kalau nama dari user formnya itu akan berhubungan dengan pemrogramannya, seperti Anda yang lihat di sini, private sub comment button klik. Oh tadi harusnya pakai comment button, kita gantilah nanti di modul ini, saya ganti aja, saya buang juga bisa. Modul 1 ini saya buang, saya ganti deh, nggak mau saya pakai ini. Saya kembali lagi ke Excel, dia maunya bukan pakai ini, tetapi pakai ActiveX comment button. Jadi klik 2 kali di sini, baru tadi dinner planner user form. Dinner planner, saya ambil dulu supaya nggak terlalu banyak nulis, saya dinner planner user form sehingga kembali ke sini, Anda tinggal menuliskan saja di sini dinner planner user form Kalau ini saya kerjakan sekarang, misalnya saya lakukan di sini design mode-nya saya matikan, saya klik di sini, maka dia sudah keluar menunya, tapi belum bisa diapa-apakan, cuman ini bisa diisi tapi tidak akan ada artinya apa-apa. Nah kita nanti membuat sampai dia bisa mengisi datanya dimasukkan ke dalam Excel. Nah kita sudah dapat ini satu saya copy aja dulu, karena nama, nomor telepon, kemudian pilihan kota, itu semua kalau nggak salah, bentar kita cek lagi, mulai dari nama ini adalah text box, oh di sini sudah mulai list box ya,
city list itu list box, berarti kita nggak boleh mengcopy nanti ini, kita buang dulu. Jadi ini text box, ini text box. Text boxnya masing-masing namanya apa? Anda lihat di sini bahwa si text boxnya adalah judulnya apa? Name. Ini phone, ya, phone text box, name text box. Jadi kita copy saja, kita kembali ke sini. Berarti ini namanya adalah name text box. Di sini sebetulnya text box 1, tinggal tambahin aja name. Ini telepon, name phone. Phone, sorry, text box. Phone. Benar ya, phone text box. Kita lihat, sesuaikan dengan yang ada di sini, phone text box. Oke. Kecuali Anda nanti mau rubah-rubah programnya, ya baru di ini, phone text box. Kemudian di sini yang ketiga, pilihan kotak adalah list box. Maka kita masukkan lagi list box tadi di apa namanya, ke dalam ininya. Saya tutup dulu ininya. Nah, ini kita pilih yang list box. Yang mana list box? Ya tentunya kita ini combo, yang ini list box. Berarti kita klik list box, kita tambahkan ke pilihan kotak list box. Oke. Kemudian namanya adalah kita ambil propertinya lagi, view property. Kita taruh saja di tengah-tengah sini ya. Oke, di dalam list box itu namanya ada city list box. Ini saya perkecil aja dulu supaya nggak terlalu besar begini. City list box. Oke. Jadi di apa namanya, city list box itu ada di namanya. Captionnya nggak ada, nggak apa-apa, namanya kosong aja. Jadi kemudian berikutnya adalah combo box, ya. Combo box itu untuk pilihan menu, ya. Pilihan menunya adalah combo box, maka di sini pilihan menu kita buat di sini masukkan yang tool tadi. Ini kenapa hilang? Kita klik, dia akan muncul. Ini adalah combo box, ya, combo box. Kemudian dari combo box juga sama, lihat namanya combo box, dinner combo box, ya. Ini dinner combo box. Kemudian berikutnya adalah text box, ya, text box. Oke, dinner combo box. Kita lihat di sini, ini berarti kurang turun, kita klik aja, kita turunkan, ya. Nah, ini kurang rata, sama dengan tadi, pilih ke sini, ratakan kiri, format, align left. Kurang besar, kurang tinggal mengatur saja, jangan repot memindah-mindahkan, ya. Kemudian untuk tanggal adalah kita pakai ada checkbox yang isinya ada 3 buah tanggal. Jadi kita buat aja tanggalnya dengan checkbox. Checkbox itu berarti kita pakai yang klik yang bentuk contreng itu, ya. Ini ya checkbox. Sebelum buat checkbox, sebetulnya di sini ada perintahnya. Sebelum membuat checkbox, Anda harus membuat kotaknya dulu, ya. Kotak, kemudian Anda ini kan. Tapi ini saya buat frame-nya dulu, frame untuk checkbox. Ini frame-nya, saya kotakin di sini. Kemudian kita kasih tanggal checkbox-nya. Klik di sini 1, tanggal 1. Saya turunin ke bawah agak supaya enggak ini, supaya agak besar, nggak apa-apa. 2, ada 3 tanggal, ya.
1, 2, 3 dan ketiga. Saya copy aja dari sini atau saya ambil lagi di sini nggak apa-apa. Buat lagi ini yang ketiga. Oke. Dari sini kita sudah punya checkbox 3 yang namanya masing-masing ini adalah date checkbox, yang kalau frame-nya tadi namanya atau di sini nggak usah dikasih kotak juga nggak apa-apa, frame-nya untuk nanti untuk yang berikutnya. Kalau ini kalau dikasih frame dia akan bisa gesernya jadi satu. Jaraknya kita buat perkecil misalnya. Di sini bisa dengan format juga horizontal spacing, vertical spacingnya decrease, kurangin dulu ya. Kemudian ini dikecilkan, oke. Kemudian ini saya turunkan juga. Sehingga nanti ini mungkin kalau ini mungkin terlalu besar kita kecilkan aja misalnya, ini kita bisa naikkan. Itu pengaturan saja, oke. Kemudian pakai mobil atau tidak, pakai option button yes dan no. Berarti di sini kita buat frame lagi ya, isikan frame, car frame. Kalau ini adalah frame 1 biarin aja atau jangan dikasih frame, frame-nya dibuang juga boleh, tinggal checkbox, clickbox ini semua kita keluarkan keluar. Ini frame-nya kita bisa pindahkan untuk yang pilihan car frame. Jadi di sini namanya adalah car frame. Kita tulis saja di sini frame-nya namanya adalah car frame. Ya. Kemudian nama di sininya sudah, terus option buttonnya yes dan no. Jadi kita buat 2 option button di sini, kita lebarkan saja ini ya. Yang satu adalah option button 1 dan 2, 1 dan 2. Saya geser aja sini. Yang satu ini namanya adalah car option button 1. Di sini car option button 1. Oh, ini dia ada, tinggal car option button 1. Kemudian namanya isinya captionnya ya. Jadi captionnya di sini yes atau saya bilang ya. Yang ini namanya car option button 2. Car option button 2 yang namanya captionnya adalah tidak. Oke. Kemudian maksimum pengeluaran berarti kita membuat ada 2 alat text box dan space box. Jadi di sini saya coba saya turunkan dulu ya. Kemudian di sini adalah text box dulu dibuat. Jadi kita masukkan text box lagi atau kita copy dari tempat lain juga boleh, tapi bisa juga langsung kita buat text box 1. Yang di sebelahnya ini adalah space box. Space box-nya adalah ini di sebelahnya. Biar dia kayaknya berpasangan. Jadi kalau ini dirubah, maka dia akan merubah pula nilai yang ada di dalam kotak ini. Jadi di sini satunya adalah yang kotak ini adalah money text box ya, money text box, oke. Kemudian yang ini adalah money spin box, ini namanya. Kalau nggak diganti nggak apa-apa, tapi Anda harus mengganti dalam pemrogramannya nantinya. Karena ini sifatnya kita mencontoh dari si ini yang ada di dalam
Excel isi, Anda tinggal inikan saja. Jadi nanti Anda bisa checkbox di sini. Oh ya, ini tanggalnya belum diganti. Tanggalnya mau tanggal sekarang tanggal adalah 13 Juni ya. Oke, kita ganti di sini namanya di checkbox 1, date checkbox 1, date checkbox 2. Ini tinggal tanggal tambahin aja date. Yang ini juga date. Ini juga date checkbox 1 2 3 ya. Kemudian namanya adalah di sini supaya dia nanti tampilannya di situ nih. Ini June 27. Terus yang atasnya adalah June 20. Terus yang atasnya adalah tanggal sekarang, June 13. Oke. Nah, bentuk sudah ada. Oh ya, ada dua lagi yang belum ada, yaitu kita harus membuat comment button atau perintah untuk yang menjalankannya, yaitu OK button, clear button, cancel button, dan 7 label sudah ya. Kita tambahkan perintah ini comment button 1. Saya perbesar dulu masalah ngatur nanti ini. Kemudian saya buat lagi 1, saya buat 1 lagi. Oke. Kalau di sini bentuknya kan dibuat rata, enggak rata nggak apa-apa, nah, terserah Anda. Nah, ininya tinggal yang 1 ini oke, kita tulis OK button namanya. Di sini namanya adalah OK button, clear button, cancel button ya. Clear itu untuk membersihkan apa yang telah diisikan nanti. Nah, di comment button ini berarti di sini OK button ya, OK button, satunya dibuang. Kemudian di sininya dikasih nama OK. Kemudian yang ini adalah yang kedua ini adalah clear button. Jadi di sini clear button. Kemudian di bawahnya kita kasih tulis di ininya, di labelnya kita tulis clear. Kemudian di comment button ini kita cancel, jadi tidak jadi. Cancel button tanpa ada tulisan 3-nya, dan di sini cancel. Cancel bisa juga tutup, boleh juga. Nah, kita sudah jadi komen-komennya, tinggal ngisinya. Ini tadi kita sudah lakukan, yaitu kita sudah buat untuk membukanya. Jika komen button ini kita klik, dia sudah terbuka user formnya. Tapi ini diapain juga nggak akan ada apa-apa, cuma bisa ditutup saja ya. Kemudian kita ikutinlah pengisian baris-baris perintahnya, mulai dari pertama kita tambahkan kode-kode seperti ini. Kita ambil Project Explorer, klik di dinner ini saya tutup dulu propertinya. Jadi di sini kayak kita masukkan ke Visual Basic, klik ini ya, kemudian tambahkanlah kodenya, pakai kode dengan cara right click dinner planner user form, gunakan view code, klik kanan view code, sehingga di sini kode yang akan dijalankan jika orang membuka ini
jika tadi klik itu akan jalan ini private sub dan seterusnya. Saya copy saja di sini dulu sambil saya jelaskan isinya. Jadi dia pertama untuk pada waktu membuka form itu akan dijalankan perintah ini. Pertama, isi name text box diisi nilai blank atau dikosongkan, font box dikosongkan, city list-nya juga dibersihkan, city list box clear. Terus kemudian baru dia diisi city list box with city list box, isilah satu San Francisco, Oakland, Richmond. Nggak mau saya San Francisco dan lain-lain, saya maunya di ini aja, mau Bogor apa di mana Sukabumi, Cianjur, ganti aja, nggak mau itu Cianjur. Jadi ini isi yang bisa kita mau 4, tambahinlah satu lagi titik add item kota yang lain. Misalnya kan di kita banyak orang Bekasi nih, saya tambahin Bekasi, jadi ada 4 nih. Nah gitu ya. Kemudian itu tadi kan yang pertama, kalau kita lihat di sini berarti nanti isinya di sini adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur. Dinner preference. Nah, sekarang pertama kosongkan dulu isinya dinner preference. Kemudian isilah dinner preference itu dengan item 1, makanan Itali, Chinese dan lain-lain. Oke, kita coba kita lihat di ininya. Kita nanti nggak mau Itali dan lain-lain, saya maunya makanannya menu Sunda, menu Jawa, dan satu lagi menu Padang misalnya, menu Minang. Oke, makanan Sunda, makanan Jawa, makanan Minang. Oke, baru kita dia akan melakukan lagi. Begitu dijalankan ya, pertama dia mengosongkan, mengisi ini text box itu dengan kata-kata ini. Kemudian semua ini tadi kalau ada ceknya, ada contreng dikosongkan, jadi uncheck semua, false itu kan, false itu sama dengan uncheck. Kemudian car option juga yang dipilih adalah car option button 2 yang nggak bawa, ini yang true ya, yang ini false. Otomatis kalau ini dipilih, ini pasti tidak terpilih, ini dipilih, ini terpilih. Kemudian terakhir adalah money text box-nya ini dikosongkan. Oke. Kemudian set focus name text box, jadi name text box akan sama dengan set focus, dia akan di sini. Oke, and sub, selesai. Nah ini satu program yang tadi untuk menginitialize atau mengawali dari pembukaan. Begitu kita jalankan di sini, maka klik, dia akan buka. Tapi kebetulan sini ada yang salah, katanya debug, kita debug dinner planner user form. So ada yang masih belum selesai gitu ya. Jadi kita stop dulu gini, kita masuk ke user form lagi. Jadi diklik, masih ada yang hal-hal yang belum diselesaikan. Kita masuk lagi ke di sini. Selain itu kita mulai mengassign makro, yaitu Open Visual Basic, kemudian masuk ke dalam private money spins box ini. Jadi kita mau membuat perintah ke money text ini harus diisi dengan kata-kata ini. Jadi diklik di sini money text box, yang ini money text box kan. Klik kanan, kita view code, kita pastekan ke sini. Jadi money text box, money spins box dot value. Begitu Anda ngeklik di panahnya si
ini 1 2 ini, maka dia akan diisikan ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah money, double klik money spins box. Money spins button ya. Tadi saya harusnya ini adalah untuk money spins box button. Salah. Bukan money ini. Kalau nggak dipakai bisa dibuang aja gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Anda boleh copy langsung, tapi kalau di copy langsung akhirnya Anda nggak ngerti. Ini perintah untuk OK button ya. Perintah OK button Anda bisa ketik kopikan langsung ke dalam ini user form initialize sudah, kemudian yang OK button klik dari mulai sini sampai ke atas ini kita kopikan langsung. Bisa saja Anda lakukan seperti itu. Tapi tentunya Anda harus tahu bahwa ini private sub OK button klik, berarti dia kalau si tombol yang ini diklik, dia akan menjalankan perintah-perintah ini. Cari sheet 1, kemudian cari baris yang kosong, kemudian isilah dan seterusnya. Isilah sel satu-satu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya akan teruskan dengan kalau dia ngetik clear seperti apa dan ngetik OK seperti apa. Clear button perintahnya ini ya, saya taruh aja di bawahnya. Kemudian satu lagi cancel button, perintahnya akan menjadi ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita harus membuat sheet 1 ini judulnya ini. Ada judul 1 2 3 4 5 6 ini. Jadi judul yang akan nama, nomor telepon, city, dinner planner dan seterusnya. Jadi sheet 1-nya ini tadi sheet 1 ya, ini coba lihat di sini. Dia adalah sheet 1. User form ini saya ganti dengan kembalikan lagi ke sheet 1. Oke, ini saya pindahkan saja yang ini supaya tidak mengganggu. Ini namanya sheet 1. Kecuali Anda mau rubah nama yang lain silakan. Tapi ini judulnya di sini mulai dari kalau dilihat dari user form, nama, telepon, kemudian kota, benar ya? Coba kita cek. Kota, makanan, tanggal, dan mobil, maksimum spend. Excel, nama, kota, kemudian menu, tanggal, kemudian ada tanggal itu tanggal 1 2 3 enggak? Tanggal ya. Mobil, maksimum. Oke, kita bentuk supaya dia ini. Oke, mobil tadi ya tidak. Maksimum pengeluaran ini saya buang dulu. Buttonnya saya pindah dulu ya. Design mode, klik, pindah sebelah sini. Lalu ini saya buat nanti ukurannya kita ukur nantilah.
masalah ini, dia akan masuk ke dalam ini. Nah, setelah selesai baru kita cek lagi di sini. Kita coba dengan ini, tadi sudah dimasukkan semua, kita klik ini pesan makanan, ya namanya tadi apa, user formnya namanya adalah, kita lihat di propertinya ya, klik kanan properti, namanya adalah dinner planner user form, benar ya. Dinner planner user form. Oke, sesuai, kita coba klik dengan mematikan ini dan dijalankan. Kita lihat, kita berarti ada yang salah kata dia. Object require, klik dinner planner user form, dinner planner user form. Kita cek dengan yang anunya tadi, namanya dinner planner user form, sama ya, dot show. Kenapa dia nggak mau? Kita cek lagi, harusnya dia ke main button klik dinner planner ini tadi sudah bisa, berarti dia ada yang salah di bagian di dalamnya. Kita cek lagi di user formnya tadi, ini namanya adalah kita klik dengan propertinya ya. Di properti ini namanya adalah name text box, padahal di situnya kita lihat di app ini ya, namanya adalah, dia ada nama yang hilang katanya. Nama yang hilang berarti kita cek dinner planner name text box, ini namanya adalah apa, font text box. Oh, ini dia masalahnya. Di sini font text box, ini font text box 2. Oke. Oke. Jadi kita setelah ini kita reset dulu, stop dulu. Oke, kita jalankan lagi. Itu tadi yang salah di situ katanya. Oke, kalau masih ada, oke, berarti ada yang kita salah menuliskan namanya tadi juga. Klik kanan lagi, properti apa namanya, project explorer, ini tutup dulu, kita buka dulu dinner planner tadi. Ini tadi sudah view propertinya, kemudian ini pilih kota ini city list box, ini city combo box. Ini dia combo box 1, padahal harusnya judulnya adalah, kita lihat tadi di sini judulnya kita sesuai dengan programnya dinner combo box. Jadi kalau salah ya pasti dia akan ada yang, karena kita salah nama dengan nama programnya, tapi memang harus dicariin satu persatu seperti itu. Jadi di sini kita kasih nama dia dinner combo box. Kemudian date check box, ini benar, dua tiga benar. Oke, kita stop dulu, kita coba aja dulu lagi. Masih ada yang salah kata dia, masih di tadi, berarti masih masalahnya ada di bagian yang tadi penamaan yang kita tidak konsisten dengan nama programnya. Anda bisa juga lihat di nama di ininya, di programnya tadi. Contoh di sini name text box property, ini dinner planner user form, ini adalah name text box, ini adalah pesan teks. Ini dia ada pun box 2 segala macam. Ini apa ini? Oke, oh dia alah. Oke,
masih keganggu dia. Ini namanya tadi pun text box 2. Ini saya stop dulu harusnya, baru saya ganti. Lupa saya tadi. Ini udah benar, udah. Ini tadi combo box 1 ini tadi adalah dinner combo box. Rupanya perubahannya tidak tersimpan karena dia masih dalam keadaan jalan. Ini belum di stop ya. Belum di reset ya, reset ini ya, atau stop. Kemudian ini sudah benar semua. Ini apa namanya, dinner combo box, salah kata dia, nggak boleh dipakai dinner combo box. Coba sih dinner combo box, kenapa dia nggak mau? Not legal dinner combo box, salah kata dia, nggak boleh. Coba saya cek dengan nama programnya. Di programnya kita tahu bahwa view code ada dinner combo box, dinner combo box, harusnya ini. Kemudian kita masuk ke lagi ke dalam apa namanya, Project Explorer. Kita buka lagi ininya. Ini namanya adalah tadi namanya properti mana? View property. Propertinya saya tarik aja dulu, agak di sini deh. Ini si list box ini namanya dinner combo box. Oke. Nah, coba kita sudah, ini semua sudah, ini benar, mana text box selesai. Kita kembali lagi ke Excelnya, klik. Nah, dia sudah mulai bisa jadi. Nah, di sini kita coba namanya, misalnya namanya di sini apa, Widya. Kemudian nomor teleponnya berapa saja. Kemudian apa namanya, alamatnya nggak tahu, saya anggap aja di Bekasi. Kemudian menu makanannya makanan Minang misalnya, tanggalnya tanggal 20, ya bawa mobil, maksimum pengeluarannya adalah misalnya $15 dia, $17 gitu ya. Klik OK, maka dia otomatis ya disimpan di sini. Saya tutup dulu. Jadi perintah yang tadi itu meminta kita untuk mengisi ke bagian yang sesuai dengan di sini. Ini berarti data teleponnya. Nah, ini Anda format saja. Kalau di sini nih format sebagai teks gitu ya. Format numbernya sebagai number, sebagai mana sih? Oke, ini menjadi angkanya. Ya, ini karena kita tadi simpennya sebagai ini. Kita format sebagai teks saja di sini. Format sebagai teks. Jadi nanti begitu dia tulis angka berapapun akan menjadi teks ya. Kembali lagi comment button. Oke, siapa misalnya yang ada di sini, Siti Mardia misalnya. Kemudian nomor teleponnya berapa, misalnya pilihnya markas angkanya dan pilihnya di 2 tanggal. Oke, ya, bahwa misalnya pengeluarannya misalnya 8, klik OK. Perhatikan dia sudah menambahkan
dan tanggalnya ditambahkan di sini. Oke, itu bentuk cara membuatnya. Nah, tugas dari Anda, ini saya selesaikan dulu. Berarti ini selesai, sudah jadi. Wah, nggak bagus, kurang bagus, tinggal Anda cancel. Anda masuk lagi ke Visual Basicnya, kodenya, kemudian di sini Anda atur. Hurufnya kurang bagus dan lain-lain. Mau milih huruf semua, ingat, dari atas ditarik, asal dia melewati semua dia terpilih. Kemudian di sini untuk diratakan, ya ambil di format line to left semua, sehingga dia rata kiri, ya. Kemudian Anda mau membesarkan hurufnya juga sama, diambil di font di sini, ya. Fontnya apa? Kita klik fontnya, dibuat sama, yang mana yang maunya terserah Anda, mau hurufnya miring-miring atau huruf yang lain. Tapi ingat bahwa ini yang mengakses orang lain. Kalau Anda buat huruf miring seperti ini, yang baca pusing, lihat apa ini, lihat, ya. Jadi itu tinggal kemampuan Anda untuk memilih yang bagus. Ininya semilite, misalnya. Ya. Saya kira itu sudah selesai, sudah jadi satu. Saya stop dulu.